Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun. Ya pun. Saya Geriska. Saya Bindin. Kita ketemu lagi di talk show Bagimu Negeri dan kali ini ada di Bandar Lampung, tepatnya di Flip Flop Coffee. Betul. Ini kayaknya hari ini kita ngebahas tentang kuliner juga. Kuliner dan juga. tentunya kita ngebahas tentang Bagimu Negeri itu sendiri. Bagimu Negeri itu apa sih? Kita mau kasih tahu dulu nggak? Boleh dong, coba. Iya, jadi Barisan Generasi Muda Negara Republik Indonesia. Nyontek dikit. Jadi intinya adalah kita tuh kenapa ada di sini ya? Karena kita lagi pengen menumbuhkan rasa cinta tanah air generasi muda, khususnya di Provinsi Lampung itu sendiri. Caranya gimana? Adalah dengan kita talk show ini salah satunya, kemudian kita nanti ada roadshow dan lain sebagainya juga. Tujuannya untuk menebarkan vaksin. Vaksin adalah variasi aksi, kreasi, seni budaya, dan inovasi. Luar biasa. Nyontek juga sih. Oh, nyontek? Aku anaknya jujur sih Iya, ya. saya juga jujur. Nggak apa-apa. Oke, so untuk yang Ini ada siapa nih bintang tamunya? Namanya Risana Inisa. Oh ya Allah. Langsung Kita dipanggil panggil boleh aja ya. ya? Iya. Ica. Silakan, Ca. Hai. Tabipun. Ya Ya ampun. ampun, tadi kita udah tabik pun. Ini langsung gue gimana? Langsung segan. Saya dengar Ica nih anak nomor 1 di Lampung. Bapaknya sekarang gubernur di Provinsi Lampung, makanya kita langsung agak tegang. Boleh dikenalin dulu Ica siapa? Hai semuanya, aku Ica. Aku adalah petisier Petisier. atau pastry chef di Lakex dan juga founder dari Hunja. Oh iya. Petisier itu apa? Petisier. Pastry chef, Pastry chef. Oh, pastry chef. tukang masak, Oh, tukang pastry. kue. Nama Udah. brandnya apa sih? Pastry. Lakex Patisserie. Lake. Lakex Patisserie. Ica, Yes. tadi brandnya Ica Kaku udah ya? dikasih tahu. Agak gini juga deh sama. Terus Ica Jadi tadi nggak enak. sebut founder Hunja. Iya. Hunja teh naon, Ca? Kenapa jadi bahasa Sunda ya? Kan campur-campur. Kita kan Oh, iya. Indonesia tuh Oh, iya, benar. beraneka ragam Budaya. dan Kultur, budaya. ya. Gitu. Jadi singkat aja, Hunja itu adalah rumahnya lokal brand di Lampung. Di Hunja itu sendiri adalah wadah atau rumah untuk para pengusaha di Lampung, baik yang baru merintis ataupun yang baru mau mengeksplor diri mereka, khususnya anak muda yang di Lampung ya, mau mengeksplor diri mereka baik dalam bisnis ataupun di dunia kreatif. Itu Hunja bisa membantu dan berkembang bersama, tumbuh besar bersama untuk di Lampung. Berarti Ica support itu ya. Support Hunjanya sekali, itu ya. harus dong. Harus. Jadi nggak hanya kuliner ya, Ca ya? Nggak hanya kuliner. Tapi semua yang include jadi semua Betul. overall jadi satu. Betul. Gitu. Kalau tentang kuliner Lampung, Ica dulu deh. Personally, kenapa memilih jadi chef? Jadi setiap hari memang ngelihat ibu tuh di dapur. Terus bawaannya tuh kayak happy aja di dapur. Terus ngelihat kok kayaknya seru ya gitu. Just akhirnya tiap ibu masak selalu ngajak. Sampai akhirnya belajar puding. Dan seketika itu suka banget untuk masak yang manis-manis. Makanya aku Makasih banyak. Iya. Iya, tadi ya. makanya sekolahnya setelah selesai S1 coba sekolah kuliner, ngambilnya pastry bakery gitu. Tapi kalau bicara tentang kuliner Lampung nih, aku beberapa kali gitu ya lihat postingan Ica, postingan Ibu. Emang makanan Lampung tuh menjadi sebuah makanan yang spesial banget di keluarga. Iya, karena kan ibu, bapak asli Lampung, bapak orang Waikanan, ibu orang Kerui. Jadi memang dari kecil pun ibu bapak sudah terbiasa dihidangkan di keluarganya makanan-makanan Lampung. Jadi sampai sekarang pun walaupun Ya iya. Itu tabik pun. Oh iya. Jadi walaupun jangan dijawab lagi. Oh, iya. Walaupun Enggak, kagak kelar-kelar. Jadi walaupun sekarang juga sudah modern, makanannya ya modern lah, berkembang gitu ya, tapi di rumah itu tetap aja. Dan itu sampai sekarang masih Itu tradisi bikin itu kurus masih ya. jalan di keluarga. Badannya bikin kurus. Iya, betul. Bikin kurus, timbangannya naik gitu Iya, kan ya. ya. Saya udah Kakak naik di Nam. sini, Bu. Ca, nih one last question Terakhir berkaitan nih. sama Oke. berkaitan kan Ica kuliner lebih ke arah pastry, sukanya di situ berarti akan mendalami itu. Lakek sendiri ke depannya itu rencananya seperti apa sih, Ca?
Tentunya Lakex, aku punya dan membangun Lakex itu sebenarnya lebih untuk ke edukasi. Terus sebelum Benar. panjang, Lakex itu akan dibangun nggak hanya di Lampung dan ada di mana-mana nggak? Jangka panjangnya pasti semua pemilik usaha mau usahanya berkembang Tapi besar. kita lihat dulu dari yang satu ini Iya ya. benar. Aku Perkembangan lebih baik dulu. dari Steps. kecil aja dulu, pelan-pelan. Nggak menutup kemungkinan kok bisa di mana aja. Tetapi aku lebih memfokuskan untuk di daerah aku aja dulu di Lampung. Oke. Luar biasa ya. Setelah ini segmen kedua, Ger, Ya. itu kita adalah ketemu sama salah satu UMKM yang under Ica juga, under Huda. Oh, gitu. Ini sampel barangnya. Oh betul. Oh ini. Jadi habis ini kita ngobrol-ngobrol sama bintang tamu kita itu. Iya. Elizabeth Gishu. Ica, terima kasih banyak. Kita terima kasih banyak atas waktunya udah mau mampir. Makasih loh, udah Salam buat diajakin mama sharing. papa. Nanti kalau Iya. ada waktu saya mampir. Boleh. Bilang telepon gitu ya dari saya. Itu Siap, undangannya siap, loh. siap. Saya langsung meluncur dari Jakarta. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke semuanya, kita nanti ketemu lagi di segmen 2 bareng sama salah satu pelaku UMKM di Provinsi Lampung yang bahkan udah dapat juara 1 se-Indonesia Raya. Siapa orangnya? Ketemu lagi nanti. Bagimu negeri. Bagimu negeri. Hai, balik lagi di talk show Bagimu Negeri. Dan kalau tadi di segmen 1 kita udah ngobrol-ngobrol sama Ica tentang kuliner-kuliner yang ada di Lampung. Apa ya? Gue ngomong sendiri gitu, Oh. nggak mau ngomong juga gitu. Emang udah mulai? Kira-kira 5 menit yang lalu. Oh kan lama ya. Kita langsung panggilin ya. Iya, panggil Oke. ya. Raffi, silakan. Assalamualaikum. Halo. Selamat malam. Bener. Sehat ya, Fi? Sehat, alhamdulillah. Raf, kenalin dong Raffi. Perkenalkan, nama saya Raffi Muhammad Raffi. Saya umur 22 tahun, asal Lampung. Ya Allah. Seumuran anak saya, Pak. Iya. Ya, ini Raffi saya dengar kan katanya menjalankan apa tadi? UMKM. Terus juara 1 nasional Juara juga. 1 nasional. Ini Iya, produknya ya Raf ya? Iya betul. Ini ini boleh Boleh produk. dicoba nggak sih? Boleh, boleh. Langsung buka masker karena mau makan. Ceritain dong Raf, ini apaan, gimana terbentuknya, terus gimana akhirnya bisa kemarin jadi juara ini sambil makan boleh ya? Oh, boleh, boleh. Jadi awal mulai itu ini tugas kampus. Jadi harus punya produk supaya bisa lulus dari kampus. Nah, awalnya kita nyari kalau yang lain kan dia bisa bikin apa, terus dia memproduksi, terus dia berjualan. Berarti dia memulai dengan create produk, baru cari market kan. Kalau kita kita dibalik, kita ngeliat market dulu, butuhnya apa, kita menciptakan Solusi. solusi Solusi dari problem itu. Itu benar. Jadi kita masuk pasarnya sesuai kebutuhan. Tapi gua kan suka pedes ya. Adalah salah satu merek. Nah, Isinya cuma satu oke. dan pedes banget. Oke. Warnanya hitam. Harganya 1 million sampai 1.5. Dia pasti menjualnya ada sesuatu yang unik. Itulah Unik, kenapa UMKM harus punya ini nih, value edit. Value edit itu penambahan value yang kira-kira market walaupun mau dikasih harga berapa, mau dikasih bentuknya gimana, dia bisa menerima. Nah, salah satu value editnya itu dia menyasar market yang cinta pedas. Nah, yang pedas-pedas itu dia masuk market itu dengan cara challenge dan lain-lain. Jadi orang penasaran. Raf, ceritain dong gimana Kok si udah berhenti Raffins makannya? ini. Gimana si Raffins ini kemarin bisa sampai menang juara nasional di salah satu bank. Jadi kita tergabung dari binaan salah satu bank. Yang bank itu bank BUMN. Nah, di setiap di bank BUMN ini dia punya rumah kreatif gitu. Untuk menjualkan produk-produk olahan di daerah mereka. Dan di setiap Indonesia itu mereka ada binaannya. Jadi kalau di total yang mengikuti acara kemarin itu ada 34.000 UMKM. Dan Raffi juara 1. Dan Raffin juara 1 dan satu-satunya mewakili Sumatera. Keunggulannya apa sih Raf? Kok Iya, kok bisa Raffi sampai itu bisa dipilih juara dari number 1? Saya pribadi, Raffi, mengikuti acara kemarin itu satu-satunya yang berumur masih muda. Nah, dari situ Raffin memulai yang seperti tadi. Kita mulai dari problem solving. Terus kita membawa story. Which is adalah
kita menjual dengan jargon kita snacknya anak bangsa. Maksudnya berharap ketika suatu saat kalian lagi jalan-jalan ke luar negeri, ada nih ngeliat di toko retail atau di toko mana, oh ini Raffins. Gue tahu nih karena ini produk nasional banget. Jadi gitu. bisa tuh masuk di Bagimu Negeri. Ya, bisa banget. Barisan Luar biasa. generasi muda negara Republik Indonesia. Bisa banget. Raf, kemudian Oke. kan kemarin udah menang nih juara nasional. Terus tadi Raffi bilang Raffi ingin, ya pernah ngobrol-ngobrol juga, ingin Sambil makan ya. Iya, nggak apa-apa. Ingin ajak anak-anak muda lain untuk tergerak bikin UMKM juga. Kemudian maju bareng-bareng. Kenapa sih Raf mikirin orang lain, kok nggak mikirin diri sendiri aja sih Raf? Emang kan Ngapain sih mikirin negara gitu loh? tapi kan memang di agama juga harus kita mendahulukan orang lain. Berat nih. Oh enggak ya, terus? Jadi Raffins sebenarnya, Raffins itu kemarin kebetulan mengikuti acara kemarin itu, kita nemuin kenyataan bahwa orang yang kemarin di sana itu yang mengikuti lebih banyak, dia bisa bikin produk A, lalu dia menjualkan. Nah, jadi dia bertanya kenapa sih saya sulit dalam penjualan gini segala macam. Nah, ini Raffin masuk ke sini bukan beranggapan paling mengerti, tapi kita mau sharing bahwa kunci dari berbisnis itu yang pertama relasi, yang kedua referensi. Betul. Jadi Relasi itu yang penting. Referensi baru datang setelah punya relasi. Besok-besok kalau ada kerjaan ajak gue ya. Ini kan lagi ngajak. Oh iya. Tapi Raffi punya kepercayaan bahwasanya ke depannya anak-anak muda tuh akan bisa melakukan hal yang sama atau bahkan lebih dari yang Raffi lakukan. kalau aku pribadi sangat-sangat percaya karena kenyataannya aja kita lihat sekarang anak muda siapa yang 24/7-nya nggak megang handphone. Siapa yang nggak Betul. punya sosial media. Bukan berarti UMKM yang pelakunya sudah berumur pun akan... Oh bukan. Dan bahkan kita tidak ingin meninggalkan mereka, ibaratnya gitu. Mereka ini udah punya story yang lebih lama, dia punya relasi yang lebih luas, dia punya kapabilitas untuk produksi yang lebih jago. Jadi kenapa nggak kita coba kolaborasi aja? Yang muda bisa menjualkan, yang tua bisa memproduksi gitu. Mudah-mudahan kita doain untuk generasi milenial nanti ke depannya lebih semangat lagi. Ini sudah ada contoh nih di depan kalian. Raffin sudah memberikan contoh itu. Jadi tunggu apa lagi? Harusnya kalian bisa semangat lagi, Bisa bisa lebih membuktikan bersemangat. diri dan membuktikan Nggak ada yang kepada nggak orang mungkin. banyak. Betul sekali. Oke deh, Raffi thank you banget udah. Terima kasih ya, Pi. Terima kasih, waktunya. sama-sama, Oh ya Raffi. Raffi asli Lampung kan ya? Asli Lampung. Asli Lampung loh, juara 1 nasional, bangga ngasih gue. Tapi Bun, Ya ampun. Makasih banyak loh Raf udah Makasih ya. nyempetin datang ke sini ngobrol-ngobrol. Besok-besok kita ngobrol-ngobrol lagi. Sama-sama, Sukses thank Raffinsnya, sukses Sunjanya juga. Thank you. Amin. sukses untuk semuanya ya. Amin. Jadi kita tunggu di segmen berikutnya. Segmen 3 tentang pariwisata Lampung. Bagimu negeri. Bagimu negeri. Balik lagi kita di segmen berapa? Ketiga, Wah. talk show Bagimu Negeri. Kali ini kita mau ketemu sama 2 orang cowok. Kita mau bicara tentang pariwisata di Provinsi Lampung Oh, sama Lampung. 2 orang pelakunya. Langsung kita boleh panggilkan Bayu Lagi siapa? dan Zaki. Silakan. Bayu boleh sini. Halo, selamat malam. Ya. Tadi pun. Mereka pada pakai bomber-bomber, kita kagak ya? Kita kan anak wisata. Oh, Harus siap jalan-jalan. Pakai bomber. Maksudnya Harus gitu. siap jalan-jalan ya. Oh gitu. Nanti kalau selesai tinggalin di sini aja. Iya. Perkenalkan diri dulu dong. Oh, ya. Yang mana yang Wahyu, yang mana yang Zaki nih? Halo semuanya, Tabipun, nama saya Tengku Wahyu. Oh Tengku. Saya Ketua DPC Kabupaten Lampung Barat, Masata, Masyarakat Sadar Wisata. Masata, masyarakat sadar wisata. Halo semuanya, gue Zaki Senafal. Aktivitas di sini sih sebagai pelaku wisata, tapi lebih banyak concernnya di online. Jadi kita punya forum admin medsos Selampung. Nanya dong. Boleh? Siap. Kenapa sih pada concern ke wisata? Ada disuruh pemerintah kah? Ada swasta yang ngeboncengin kah? Atau kesadaran sendiri? Kalau aku sih sebagai generasi milenial, kita punya tanggung jawab yang lebih untuk menjaga lingkungan, menjaga alam kita. Jadi secara tidak langsung kita mempunyai empati untuk melakukan aksi sosial di dunia pariwisata.
Ya pastinya makanya para masyarakat di Lampung itu yang terbentuk dari Masata itu kita bekerja non-profit gitu untuk memajukan. Non-profit organization, Iya, benar. ya? Jadi Wow, kita cool. bekerja tulus untuk menjaga alam pariwisata yang ada di Kabupaten Lampung, terutama di Lampung Barat. Jadi kegelisahan gue tuh waktu balik dari Jogja. Balik dari Jogja tahun 2011 gue balik ke Lampung. Dulunya ketika kita lihat keyword kata Lampung di online, itu lebih banyak hal-hal yang kurang menyenangkan hati. Ya, benar. Kemudian Benar, Kak kita Giri. mencoba membackup, kita mencoba untuk memainkan kata kunci di online untuk lebih banyak mengangkat tentang wisata di Lampung. Untuk merubah persepsi orang tentang Lampung. Iya. Kalau Agam Wahyu sendiri, udah ngelakuin apa aja sih so far? Banyak sih yang sudah kita lakukan, terutama di bidang pariwisata. Saat ini kan kita pariwisata di Provinsi Lampung tuh sangat lemah ya, karena COVID ini jadi banyak wisata-wisata yang tutup. Kita bersama-sama sama kawan-kawan Pokdarwi, sama kawan-kawan penggiat pariwisata melakukan aksi sosial. Yang pertama, kita sudah membagikan 5.000 disinfektan untuk pengelola wisata agar bangkit lagi. Kita membagikan masker kepada setiap pengunjung agar pengunjung merasa nyaman ketika berkunjung ke tempat wisata tersebut. Kalau Wahyu kan melakukan segala sesuatunya offline, langsung ke masyarakat, terjun langsung. Kalau dari Mas Zak sendiri, online apa sih? Saya dan teman-teman sih turun langsung juga. Jadi kita juga beberapa kali kita bikin untuk meng-up beberapa wisata. Kemudian kita juga menyaring konten-konten yang ada di online, itu tidak langsung serta-merta semuanya kita up ke online. Karena kita juga harus mengukur kesiapan dari pelaku, kesiapan dari teman-teman pengelola. Karena lewat online ini sekali sentil aja bisa viral. Mungkin ya tadi ya dibantu sama teman-teman dari Masata sama Bro Wahyu, ya biar di masyarakat benar-benar siap dulu nih gitu loh, lebih siap untuk menghadapi kedatangan wisatawan. Apalagi kalau pandemi ini kan benar-benar domestik semua kan. Benar. Kalau Mas Zak sendiri tadi ngobrol-ngobrol di luar katanya punya Akamsi. Akamsi itu apa sih? Akamsi itu afiliasi kreasi muda sekitar sini. Afiliasi kreasi muda sekitar sini. Itu apa sih? Ya kita sih akan berangkat ke teman-teman. Ini sebenarnya pergerakan lah. Merangkul ya. Pergerakan. Yang kita memang ingin menginisiasi subsektor ekonomi kreatif. Yang di dalamnya juga pasti ada konten wisata. Harapannya untuk pariwisata Lampung ke depannya apa sih? Karena kan rencananya, jadi kita tuh rencananya Ger mau cari duta pariwisata juga Ger. Harapannya sih saya secara pribadi dan secara pandangan organisasi di Masata pengennya pariwisata di Lampung ini selalu bangkit, selalu anak mudanya peduli karena pariwisata ini secara tidak langsung membangkitkan ekonomi. Kalau pariwisatanya sudah maju, otomatis perekonomian di Kota Lampung itu akan maju juga dan insya Allah masyarakatnya akan sejahtera. Potensi pariwisata Provinsi Lampung nih gede banget sih. Lampung punya pantai, Lampung punya gunung, Lampung punya berbagai macam, sampai ke danau pun Lampung tuh ada gitu. Baiklah teman-teman semuanya, kita terima kasih banget nih sama Udah kedatangan Mas Wahyu dan sama Mas Zaki. Siap. Terima kasih atas waktunya. Mungkin kita ketemu lagi, semoga wisatanya Makin maju. Semakin Masyarakatnya luas, lebih makin bertanggung besar. jawab Ya, yang pasti. betul. Ketemu lagi di segmen 4. Kita mau ngomongin apa? Stay tune. Terima kasih. Baginda Negeri. Baginda Negeri. Baik lagi di segmen terakhir itu segmen 4. Di talk show Bagimu Negeri, barisan generasi muda negara Republik Indonesia. Betul, lagi pinter nih. Iya. Ini sekarang kita bakal ngomongin Bagimu Negeri itu apa? Benar banget. Tujuannya apa, goalsnya seperti apa? Benar banget. Udah ngapain aja, akan gimana ke depannya. Ya, apa saja yang mau dilakukan ya? Jadi satu sutradara, satu Produser. Namanya satu Doni, Pak Doni. Satu Pak Yudi. Padahal saya sebareng loh ntar pulangnya. Iya ya. Kita panggil lah langsung ya. Pak Doni dan Pak Yudi. Pak Joni. Ya ampun. Yang mana yang Pak Doni, yang mana Pak Yudi?
Saya Doni aja lah. Doni aja lah. Yang satunya Yudi aja lah. Dengan Yudi. Yudi aja. Pak, Kita jelasin langsung dong. aja nih tanya-tanya nih Pak Yudi dan Pak Doni. Om Doni. Bagimu negeri itu apa sih? Bagimu negeri itu ada singkatan ya. Barisan Generasi Muda Negara Republik Indonesia. Jadi kita Generasi punya muda. tujuan sebetulnya di pandemi ini banyak kreativitas yang kegiatan yang tidak bisa dilakukan. Tapi untuk dengan Bagimu Negeri, kreativitas kita munculkan gitu. Munculkan dengan salah satunya kita memberikan kesempatan nih untuk generasi muda khususnya pada umumnya masyarakat di Indonesia bisa memunculkan talenta ya yang mungkin terpendam, yang ingin memiliki kesempatan. Di sinilah ruangnya, tunjukkan kemampuannya gitu. Jalannya seperti apa tuh Pak? Lewat apa? Kita buka karena pandemi, kita pakai visual Talent hunting itu tadi. dengan talent hunting. Jadi kita menuju target kita di 34 provinsi. Provinsi pertama yang kita pilih adalah Provinsi Lampung. Wah, Kenapa Masih dipilih banyak loh. Provinsi Lampung? sebuah keistimewaan tersendiri nih kita teman-teman di Lampung dipilih jadi yang Ceritanya pertama. saya lagi orang Lampung nih. Ya. Kenapa Lampung dulu Pak? Di Lampung. Jadi banyak pertimbangan memang sebelum kita terjun ke Lampung. Lampung memang pertama itu adalah pintu untuk Provinsi Sumatera ke Pulau Jawa ya. Dan setelah sampai di sini, destinasi lokasi untuk kegiatan pengambilan gambar, syuting, saya takjub, maksudnya bagus gitu. Maksudnya banyak lokasi yang belum dieksplor. Wisata-wisata Itu yang bisa belum bisa dieksplor bisa ya. kita visualkan gitu. Jadi rencananya ke depannya mau buat film gitu Pak atau apa nih? Betul. Film, Jadi film. kita tujuannya untuk buat film, judulnya 1000 detik satu cahaya. Nah, 1000 detik satu cahaya dan mengambil tag lokasinya di Provinsi Lampung. Di Provinsi Lampung, semua film kita buat di Lampung. Pemainnya kurang lebih 80 sampai 90% Itu orang Lampung. orang Lampung. Talentnya dari Lampung. Dari Lampung dengan kegiatan talent hunting ini. Nah, teman-teman yang mau daftar udah bisa daftar dong Pak berarti ya Pak Bisa, ya bisa, online-nya. Mungkin ada Instagramnya atau apanya gitu Pak kalau ada teman-teman yang mau daftar. Kebetulan di Bagimu Negeri itu kita di setiap medsos itu ada kayak TikTok, kayak Instagram, Facebook. Jadi kita bikin selama 1 menit, entah itu mau nari, mau nyanyi, mau berakting, nanti dia posting di IG mereka, terus mereka tag kita Bagimu Negeri Official. Wah, Bagimu Negeri Official. Gratis. Free. Free. Dari sisi penyutradaraan, gimana melihat dari pandangan mata Anda tentang Lampung ya. wisata Lampung? Jadi intinya sih sebenarnya Lampung itu ya salah satu destinasi wisatanya memang bagus-bagus dan memang cocok banget sih memang untuk beberapa shot-shot dalam film. Jadi ya terbagi sih setiap kabupaten punya kelebihannya masing-masing kan. Ada yang punya garis pantai, ada yang punya gunung, ada yang punya danau. Benar. Dan beberapa destinasi wisata ada juga yang ternyata artifisial ya, Ya, jadi visual. dibentuk dan itu menarik sih sebenarnya. Dari situ kalau dari kacamata teknis dari directing itu wah ini udah dahsyat banget nih. Udah cukup banget. ya, Cukup lebih dari banget. Ngomong-ngomong, diminum Oh iya, minum dulu. dulu nih. Ini warnanya- apa nih produk-produknya warnanya kafe ini? Ya, ini Produknya dari, Flip Flop, benar. Flip Flop Cafe. Nah, cobain. Wah, ini ya. coba ini juga ini dong itunya, pisangnya. one of the best ya. Di apa ini flip flop ya? Ini Flip Flop Cafe. salah satu yang the best dari flip flop. Coba ya kita taste. Ini one of the best ya, salah satu yang menyegarkan ya. Jadi menu-menu di sini tuh ownernya yang create. Oh gitu. Nah, Pak, dengar-dengar nih ya, mau cari duta-duta. Betul. Silon Seven. Bukan. Oh, bukan. Apaan? Duta itu ada namanya, kita bikin namanya Duta Bagimu Negeri. Duta Bagimu Negeri. Apa Ya, ada? yang ada mana apa aja? insya Allah adanya Duta Narkoba, Duta Pariwisata, itu yang nantinya akan Nanti ada. setiap provinsi juga akan ada ya Pak? Betul, jadi setiap provinsi, setiap lokasi yang kita kunjungi, itu selalu ada duta di mana nanti di kedepannya akan dipertemukan dari setiap Diadu provinsi. lagi. provinsi. Compete nih Ya, ceritanya compete. nasional. Iya.
Jadi saya dengar akan mau dibikinin film pendek juga khusus untuk warga Lampung yang memang bahasa Lampung yang untuk Serius? iya yang akan Wow. dikirim ke festival di luar. Di luar. Luar Apakah negeri? benar itu? Luar Iya. negeri, luar negeri. Wow. Thank you banget loh. Gue sebagai orang Lampung tuh kayak itu Setiap Jadi kabupaten. munculnya ide itu justru memang karena kita sudah mengunjungi lokasi Beberapa destinasi, tempat. ketemu dengan di lokasi tersebut, muncul ide-ide ini gitu. lo dengar ada musik-musik aneh gitu gak sih? Atau kayaknya enak banget nih terdengarnya. Ini Ini apa Mars. nih? Mars. Marsnya Bagi negeri. Oh, ada Marsnya juga. Oh iya, ada yang bener ya. enak kan? Dia mau cari penyanyi juga kan ya? Iya betul. Jadi selain si aktor, penyanyi. Ya semua nari, nari. semua ada. Gue bisa daftar gak sih, Ger? Jangan. Nggak boleh ya? Tapi katanya berlaku untuk SD, SMP, SMA, dan umum. Aku nggak bisa masuk lewat umum gitu, nggak bisa aku ya? Boleh. Nanti repot nggak ngurus. Iya sih, repot ya harus. Itu, Ya udahlah ya, Tapi sadar nggak apa-apa. diri ya. Ya nggak ada salahnya untuk mencoba. Siapa Iya, tahu betul. lucknya di situ lebih besar. Kasih lihat bakat-bakat kalian talent itu. Enggak, tunjukin. Tunjukin yang Apa punya. lagi nih, ya kan? Siapa tahu Iya, kalian benar. dapat dan bisa mewakili Lampung. Jadi, ayolah banggakan. Jadi yang pertama membanggakan untuk Provinsi Lampung. Benar. Barisan Generasi Muda Negara Republik Indonesia khususnya untuk di Provinsi Lampung. Pantengin terus YouTube channelnya, TikToknya, Instagramnya, dan ada di Siger TV juga. Pokoknya di tag selalu Bagi Negeri official. Jadi berdasarkan timeline Februari sampai Maret masih ada talent huntingnya. Kemudian setelah itu kita ada karantina Proses dan karantinanya, workshop juga. workshop. Langsung akhir, tuh, nanti akhir kita- Maret sampai April syuting Ya langsung. Setelah Jadi itu kita produksi. timeline-nya jelas. dan distribusi. Distribusi. Setelah itu sih film berbahasa Lampung, deh banget sih. Itu. Teman-teman di Lampung harus cobain banget jadi bagian dari talent Hunting. hunting bagimu Bagi negeri. Ada pesan-pesan Pak? Ya diambil kesempatannya karena ini kesempatan yang sangat langka. Dan satu lagi apa? Free ya, free registrasi. Itu kan tertulis itu gratis. Jadi sayang kalau yang punya passion kembangkan di sini gitu loh. Seperti itu aja sih kalau Ada maksimum umurnya nggak sih? Dari 8 sampai 45. 45 tahun. Sampai 45. Itu Sas maksimal. masih bisa Sas? Tapi untuk Untuk film yang pendek film pendek itu free. bebas. Si berbahasa Lampung Iya, tadi betul. itu. Oke, baiklah. Itu 100% pemainnya Lampung. Oke deh, baiklah teman semua. Itu tadi udah talk show sama berbagai macam, bukan berbagai macam ya, sama beberapa bintang tamu spesial dari mulai kuliner Lampung, sampai pariwisata Lampung, sampai UMKM, dan sekarang tentang bagimu negeri. Betul. Dan saksikan terus nanti episode berikutnya yang lebih oke lagi, menarik lagi tentunya. Oks lagi. Ya pokoknya kita terus semangat dan selalu mendukung kalian, support selalu. Jadi kita bisa ke depannya akan berhasil dan lebih besar lagi. Amin. Amin. Terima kasih loh udah bantu Terima Provinsi kasih, Lampung. Pak Yudi Pak Yudi, Sardipo, dan Om Doni, Sardipo. Kak Geri, Siapa namanya? Bindin, Intan, terserah deh. Oke. Nah. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Tapi pun. Ya pun. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.